Selamat malam, saya Ardal Saputra dengan NIM 13 12 1014. Saya akan mendefinisikan mengenai apa itu hukum cyber di dalam Indonesia. Oke, hukum cyber itu bisa ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahannya dari cyber law, antara lain hukum dunia maya, virtual world law, yang kedua hukum teknologi informasi, law of information technology, yang ketiga hukum telematika atau biasa disebut dengan cyber law. Cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas dunia maya atau kejahatan dunia melalui jaringan internet. Lalu ada pun beberapa organisasi internasional yang mencakup dalam cyber law ini. Yang pertama, Organization for Economic Cooperation and Development atau biasa disebut dengan OECD. Apa itu OECD? Yang pertama, tujuan OECD adalah masukan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuatu yang bernilai lainnya secara ilegal. Yang kedua, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer atau program dengan maksud untuk melakukan pemalsuan. Lalu yang ketiga, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi lainnya. Yang keempat, pelanggaran hak eksklusif atas program komputer yang dilindungi yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan komersial. Yang kelima, mengakses atau mengintercept sistem komputer atau telekomunikasi tanpa seizin pihak yang bertanggung jawab atas sistem tersebut, baik dengan cara pelanggaran atas sistem pengamanan atau untuk tujuan maksud jahat lainnya. Lalu adalah United Nations atau biasa disebut dengan UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, melakukan monitoring terhadap computer related crime dimulai pada tahun 1990 dengan Act UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offender. Dalam resolusi Kongres PBB tersebut, negara-negara diimbau untuk mengintensifikasi usaha-usaha memerangi komputer related crime dengan melakukan tindakan berikut. Yang pertama, modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai dalam menindak tindak pidana cyber. Yang kedua adalah meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer dan upaya-upaya preventif dengan memperhitungkan masalah-masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan fundamental, serta setiap mekanisme pengaturan penggunaan pemanfaatan komputer. Lalu yang ketiga, mengadopsi upaya-upaya agar masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum peka terhadap masalah komputer related crime dan pentingnya mencegah tindak pidana tersebut. Yang keempat, mengadopsi pelatihan-pelatihan yang memadai untuk hakim, pejabat dan aparat yang bertanggung jawab, dan pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan mengenai tindak pidana ekonomi dan komputer atau bisa disebut dengan related crime. Lalu yang kelima, mengelaborasi dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang berkepentingan rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya sebagai bagian dari kurikulum dan teknologi informatika. Lalu yang keenam, mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk korban komputer atau biasa disebut dengan related crime yang konsisten dengan United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Tersebut mengembalikan aset yang diperoleh kejahatan dan upaya-upaya mendorong korban agar mau melaporkan kejahatan kepada penguasa yang berwenang. Oke, yang ada pun juga the Group of Eight atau G8. G8 adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia.
G8 atau The Group of Eight menyetujui 10 prinsip memerangi high-tech crimes, antara lain: yang pertama, tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Yang kedua, penyidikan dan penuntutan atas pelaku kejahatan high-tech internasional harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan terlepas dari wilayah hukum mana kerugian ditimbulkan. Lalu yang ketiga, aparat penegak hukum harus terlatih dan diperlengkapi atau dipersiapkan untuk menangani kejahatan high-tech. Yang keempat, sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan sistem dari kerusakan yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, dan menjamin adanya penghukuman terhadap penyalahgunaan serius. Yang keenam, sistem hukum harus memungkinkan pengamanan data elektronik dan akses yang cepat terhadap data elektronik yang kerap sangat penting bagi keberhasilan investigasi kejahatan. Lalu yang keenam, rezim bantuan timbal balik harus dapat menjamin perolehan atas pertukaran alat bukti yang cepat dalam kasus melibatkan kejahatan high-tech internasional. Yang ketujuh, akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum terhadap informasi yang dapat diakses oleh umum, tidak memerlukan pengesahan atau izin dari negara negara di mana data itu diperoleh oleh berada. Lalu yang ke-8, harus dikembangkan dan diterapkan standar forensik untuk memperoleh dan mengesahkan data elektronik dalam proses investigasi dan penuntutan. Lalu yang ke-9, sistem informasi data telekomunikasi harus dirancang untuk membantu pencegahan dan mengetahui penyalahgunaan jaringan, dan juga harus dapat digunakan menelusuri dan menemukan para penjahat dan dalam mengumpulkan alat bukti. Lalu yang 10 terakhir, kegiatan di bidang ini harus dikoordinasikan dengan kegiatan dalam internasional lainnya yang relevan untuk memastikan tidak adanya upaya yang tumpang tindih. Yang terakhir adalah beberapa langkah penting dalam penanggulangan cybercrime. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Lalu yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Lalu yang kelima ataupun terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Berikut adalah penjelasan mengenai cybercrime hingga cara penanggulangan cybercrime. Terima kasih.